warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan mata kuliah Ekonometrika, dosen pengampu Mustaniro SE, SYME. Selanjutnya, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Meli Eva Sukmawati, Sri Indah Lestari, Diana Wahyu Eka Saputri, Fadila Dwi, Rizky Amalia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang autokorelasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep korelasi bersama saya Meli Eva Sukmawati, NIM 19172020279. Menurut Gerhard Witten tahun 1965 mendefinisikan autokolerasi sebagai kolerasi kelambanan atau lag correlation. Oleh karenanya, autokorelasi sering disebut korelasi serial yang terjadi kebanyakan pada serangkaian data runtun waktu. Intisari autokorelasi adalah bahwa error pada suatu periode waktu secara sistematik tergantung pada error pada periode waktu yang lain. Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ada kesalahan antara pengganggu kesalahan pada periode dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Jika terjadi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Regresi model yang baik yang seharusnya tidak terjadi autokorelasi. Selanjutnya, perhatikan pada gambar berikut. Berikut adalah gambar pola-pola residual terhadap waktu. Pada gambar A, pola residual meningkat pada periode tertentu, kemudian menurun, selanjutnya meningkat kembali, di mana perubahan pola tersebut memiliki pergerakan yang dapat diprediksi. Pada gambar B, pola residual meningkat seiring dengan waktu. Pada gambar C, pola residual menurun seiring dengan pergerakan waktu. Sementara pada gambar D mengikuti pola kuadratik. Pola-pola seperti gambar A hingga D inilah yang disebut dengan kondisi autokorelasi. Kondisi non-autokorelasi ditunjukkan oleh pada gambar E, di mana nilai-nilai residual memiliki pergerakan yang menyebar di sekitar titik nol dengan perubahannya waktu. Pada pola gambar E, perubahan dari residual tidak dapat dilihat oleh adanya perubahan dari waktu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang terjadinya pola-pola pergerakan residual yang berubah mengikuti perubahan waktu dapat disebabkan oleh beberapa hal antara lain. Yang pertama, inersia atau kelambanan. Inersia merupakan salah satu ketentuan umum dari jenis data time series. Yang kedua, keterlambatan atau lag. Keterlambatan atau lag merupakan kondisi di mana dampak perubahan sebagai respon akibat adanya variabel yang berubah tidak terjadi pada periode yang sama. Yang ketiga, bias spesifikasi. Bias spesifikasi suatu kondisi kesalahan dalam membentuk suatu model. Yang keempat, manipulasi data. Manipulasi data berarti melakukan perubahan dari terjadinya manipulasi yang dapat disebabkan oleh banyak faktor seperti keterbatasan data, data yang outlier, temuan hipotesis yang tidak sesuai dengan teori, dan sebagainya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Fadilah Dwi Agustina, NIM 1917202091. Konsekuensi autokolerasi. Yang pertama itu ada autokolerasi murni. Autokolerasi murni terjadi bila asumsi klasik yang menyatakan bahwa tidak ada kolerasi antara aerostem pada periode pengamatan yang berbeda diperlonggar dalam sebuah persamaan yang terspesifikasi dengan benar. Yang kedua itu ada autokolerasi tidak murni. Autokolerasi tidak murni adalah autokolerasi yang disebabkan oleh kesalahan spesifikasi seperti menghilangkan variabel yang penting atau bentuk fungsi yang salah. Manipulasi dan penyederhanaan pada data juga dapat menjadi penyebab autokolerasi. Data mentah seringkali dimanipulasi dan disederhanakan, misalkan dalam regresi menggunakan data untuk waktu yang meliputi data triwulan. Data tersebut biasanya merupakan penjumlahan dari 3 data bulanan, kemudian dibagi 3. Selanjutnya itu menurut Imam Ghazali, uji autokolerasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada kolerasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T-1 atau periode sebelumnya. Jika terjadi autokolerasi, maka dinamakan ada problem autokolerasi. Terus ada juga penelitian yang digunakan uji
Durbin-Wastin atau DW dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama itu ada 0 kurang dari D kurang dari DL, berarti tidak ada autokolerasi positif dan keputusannya ditolak. Yang kedua itu ada DL kurang dari sama dengan D kurang dari sama dengan DU, berarti tidak ada autokolerasi positif dan keputusannya no decision. Yang ketiga itu 4 min DL kurang dari D kurang dari 4, berarti tidak ada autokolerasi negatif dan keputusannya ditolak. Yang keempat itu ada 4 min DU kurang dari sama dengan D kurang dari sama dengan 4 min DL, berarti tidak ada autokolerasi negatif dan keputusannya no decision. Yang kelima itu ada DU kurang dari D kurang dari 4 min DU, berarti tidak ada autokolerasi positif atau negatif dan keputusannya tidak ditolak. Selanjutnya itu ada akibat autokolerasi. Keberadaan autokolerasi pada error dalam sebuah persamaan pelanggar asumsi dan estimasi bersamaan dengan OLS memiliki paling tidak 3 konsekuensi. Yang pertama itu ada autokolerasi murni tidak menyebabkan bias pada koefisien taksiran. Yang kedua, autokolerasi meningkatkan variansi pada taksiran koefisien B. Yang ketiga, autokolerasi menyebabkan OLS menaksir terlalu rendah kesalahan baku pada errornya. Terima kasih. Ya, saya Serina Lestari. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai deteksi autokorelasi statistik Durbin-Watson atau DW-test. Tabel Durbin-Watson adalah tabel pembanding dalam uji autokorelasi. Dalam dunia statistik, uji Durbin-Watson adalah sebuah tes yang digunakan untuk mendeteksi terjadinya autokorelasi pada nilai residual atau prediction error dari sebuah analisis regresi. Yang dimaksud dengan autokorelasi adalah hubungan antara nilai-nilai yang dipisahkan satu sama lain dengan jeda waktu tertentu. Uji ini dikemukakan oleh James Durbin dan Geoffrey Watson. Pada saat Anda melakukan deteksi autokorelasi, Anda tidak akan terlepas dengan tabel Durbin-Watson. Tabel tersebut menjadi alat pembanding terhadap nilai Durbin-Watson hitung. Anda mungkin telah banyak membaca tentang tabel Durbin-Watson, tetapi mungkin tidak semuanya memuaskan keinginan Anda, sebab sebagian besar tabel tersebut sangat terbatas, baik dalam jumlah sampel atau N, atau jumlah variabel atau K. Sebagian besar hanya sebatas N sama dengan 100 atau N sama dengan 200. Adapun cara membaca tabel Durbin-Watson, T jumlah sampel atau biasa disebut N, K jumlah variabel, DL batas bawah Durbin-Watson, DU batas atas Durbin-Watson. Contohnya, kita melakukan uji regresi linear berganda dengan dua variabel independen dan satu variabel dependen dengan jumlah sampel sebanyak 50. Didapatkan hasil Durbin-Watson hitung sebesar D sama dengan 2,010. Maka nilai T sama dengan 50, K sama dengan 3. Selanjutnya, pada tabel di atas, cari nilai DL dan DU pada T sama dengan 50 dan K sama dengan 3, yaitu nilai DL sama dengan 1,46246 dan DU sama dengan 1,62833. Pada contoh di atas, nilai D sama dengan 2,010, maka kita hitung terlebih dahulu nilai 4 min D sama dengan 1,990. Yang selanjutnya perbaikan korelasi. Mulai regresi sederhana seperti dalam persamaan sebagai berikut. Y1 sama dengan BO plus B1 X1 S1. Diasumsikan bahwa residual mengikuti model AR sebagai berikut. ET sama dengan ET min 1 plus VT. Setelah kita ketahui konsep
konsekuensi masalah autokorelasi di mana estimator dari metode OLS masih linear. Tidak bisa tetapi tidak mempunyai varian yang minimum. Penyembuhan masalah autokorelasi sangat tergantung dari sifat hubungan antara residual, atau dengan kata lain bagaimana bentuk struktur autokorelasi. Penyembuhan masalah autokorelasi dalam metode ini tergantung dua hal. Yang pertama, uji autokorelasi dan perbaikan autokorelasi. Jika P atau koefisien model AR diketahui, jika P tidak diketahui tetapi bisa dicari melalui estimasi. Ketika struktur autokorelasi diketahui, pada kasus ketika koefisien model AR, yakni struktur autokorelasi diketahui, maka penyembuhan autokorelasi dapat dilakukan dengan transformasi persamaan dikenal sebagai metode generalized difference equation. Dengan melakukan transformasi model, kita dapat menghilangkan masalah heteroskedasitas sehingga kita kemudian dapat mengestimasi model dengan menggunakan metode OLS. Selanjutnya, perbaikan autokorelasi. Yang pertama, untuk menjelaskan metode general difference equation dalam kasus adanya autokorelasi, misal mempunyai model regresi sederhana dan residualnya mengikuti pola autogresif tingkat pertama. Yang kedua, jika kedua sisi dalam persamaan dikalikan dengan, maka akan menghasilkan persamaan tersebut. Yang ketiga, kemudian persamaan dikurang persamaan akan menghasilkan persamaan dependensi tingkat pertama. Yang keempat, persamaan tersebut dapat kita tulis. Bisa dilihat sendiri ya teman-teman buat rumusnya. Selanjutnya, ketika struktur autokorelasi tidak diketahui, walaupun metode penyembuhan masalah autokorelasi sangat mudah dilakukan dengan metode generalized difference equation jika strukturnya diketahui, namun metode ini dalam prakteknya sangat sulit dilakukan. Kesulitan ini muncul karena sulitnya kita untuk mengetahui nilai. Oleh karena itu, kita harus menemukan cara yang paling tepat untuk mengestimasinya. Dalam metode yang telah dikembangkan oleh para ahli ekonometrika untuk mengestimasi nilai P, yang pertama itu metode difference tingkat pertama. Yang kedua, estimasi didasarkan pada Barenblatt-Webb. Yang ketiga, estimasi didasarkan pada statistik Durbin-Watson. Yang keempat, estimasi dengan metode dua langkah Durbin. Yang kelima, estimasi dengan metode Corcoran-Orcutt. Baik, untuk materi yang selanjutnya adalah pengaplikasian uji autokorelasi dengan menggunakan aplikasi Fuse. Di sini saya Rizky Amaliana Wangsi sebagai pemateri akan menjelaskan tata cara melakukan uji autokorelasi. Baik, langsung saja ya. Pertama-tama kita buka terlebih dahulu aplikasi Fuse-nya. Kemudian klik Create a new Fuse work file. Di sini saya sudah siapkan data yang akan kita ujikan. Kemudian klik Start Date dan isi dengan tahun 1998 dan end date-nya 2019, lalu klik OK. Kemudian klik Quick, lalu empty group, kemudian geser kiri, kemudian geser ke atas. Setelah itu kopikan data beserta variabelnya. Kita blok, kemudian klik kanan copy, kemudian paste. Setelah itu, lakukan estimasi dengan cara klik approach, lalu make equation, kemudian C-nya kita pindah ke depan Y, lalu klik OK. Setelah itu, kita bisa lihat hasil estimasi datanya ya, karena di sini kita menggunakan uji data apakah terdapat gejala autokorelasi atau tidak. Di sini kami akan melakukan uji autokorelasi dengan menggunakan metode Durbin-Watson. Nilai Durbin-Watson yang diperoleh menunjukkan sebesar 0,786386 dengan total observasi sebanyak 22. Kemudian K atau jumlah variabel independennya sebanyak 3
dan derajat kepercayaannya kita menggunakan derajat kepercayaan yang alfa 5%. Kemudian kita cari nilai DU, DL, 4 min DU, dan 4 min DL sesuai dengan tabel Darwin-Watson. Bisa kita lihat sesuai dengan tabel Darwin-Watson ya, bahwa nilai DL yang diperoleh yaitu sebesar 1,0529, kemudian DU-nya 1,6640. Kemudian di sini saya sudah menghitung 4 min DU-nya yaitu 2,336 dan 4 min DL-nya 2,9471. Berdasarkan informasi tersebut, dapat diketahui bahwa nilai Darwin-Watson nilainya lebih kecil dari DL yakni 0,786386, yaitu lebih kecil dari 1,6640. Jadi kesimpulannya adalah data ini terjadi gejala autokorelasi positif. Selanjutnya mari kita coba dengan uji serial correlation LM test. Caranya yaitu dengan klik view lalu residual diagnostic, pilih serial correlation, kemudian LM test, lalu klik OK. Dapat dilihat di sini hasilnya bahwa nilai dari observasi R square-nya sebesar 8,156304 dengan probabilitas C square-nya sebesar 0,0169. Syaratnya, jika nilai probabilitas C square lebih besar dari alfa yaitu 0,05, maka tidak terjadi gejala autokorelasi. Namun sebaliknya, jika lebih kecil maka terdapat atau terjadi gejala autokorelasi. Setelah kesimpulan menunjukkan adanya autokorelasi, maka upaya perbaikan dapat dilakukan sesuai metode perbaikannya. Pertama-tama, kita coba menggunakan metode diferensiasi dengan OLS. Caranya dengan kita klik estimate, kemudian tambahkan diferensiasi pertama untuk persamaan Y, C, X1, X2, X3 yang artinya variabel Y dipengaruhi oleh variabel X1, X2, dan X3. Menjadi kita tambah D dalam kurung Y, kemudian D dalam kurung X1, D dalam kurung X2, dan D dalam kurung X3 dengan metodenya OLS, lalu klik OK. Kemudian hasilnya nilai Darwin-Watsonnya sebesar 2,124810. Kemudian kita buktikan hasilnya akan menjadi lebih baik atau malah menjadi buruk. Coba kita hitung lagi. Dengan nilai Darwin-Watsonnya menjadi 2,124810, kemudian total observasinya menjadi 21 dengan K tetap 3, kemudian nilai DL-nya sesuai dengan tabel yaitu 1,0262, kemudian DU-nya 1,6694, 4 min DL-nya ketemu menjadi 2,9738 dan 4 min DU-nya 2,3306. Kesimpulannya, dari hasil pengujian menggunakan metode diferensiasi pada tingkat pertama menjadikan data terbebas dari masalah autokorelasi. Kesimpulannya yaitu autokorelasi atau juga sering disebut korelasi serial merupakan korelasi di antara error pengamatan menurut urutan waktu yang lebih sering atau dominan terjadi pada data direct waktu atau time series. Autokorelasi mengakibatkan penduga metode kuadrat terkecil tidak lagi mempunyai varian minimum, namun tetap merupakan penduga yang linear dan tak bias. Pendeteksian keberadaan autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan metode grafik atau uji statistik. Uji statistik yang dapat digunakan diantaranya adalah uji Darwin-Watson atau Lagrange multiplier test. Permasalahan autokorelasi untuk contoh kasus pada error seperti kurva dapat diatasi dengan menggantikan model yang digunakan, sedangkan untuk pola error seperti garis lurus dapat dihilangkan dengan memasukkan variabel waktu ke dalam model. Sekian dari kelompok kami, kelompok 8, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.